hingga tanah mengering terkena sinar matahari. Setelah tanah retak akibat kekeringan terkena sinar matahari, dasar kolam ditaburi kapur tohor atau CaO dan ditambah pupuk kotoran ayam. Setelah pengapuran dan pemupukan kolam diberi air sedikit demi sedikit. Kemudian biarkan selama 4 hari, kemudian ditambahkan lagi dan dibiarkan selama 3 hari sampai air menjadi coklat kehijauan. Sebelum ikan ditebar, tambahkan air lagi sedikitnya hingga mencapai kedalaman 70 cm. Setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan, kolam pembesaran perlu mendapatkan pengapuran susulan. Caranya, dengan memasukkan kapur tohor yang sudah dimasukkan pada kantong-kantong plastik yang dilubanginya 10 kg per 100 meter persegi. Gurami termasuk herbivora, panjang ususnya sampai 7 kali panjang badannya. Karena itu untuk pemberian pakan, makanan yang diberikan harus mengandung hijauan. Hijauan tumbuhan ini dapat dibuat dalam bentuk tepung atau dalam bentuk hijauan tumbuhan yang dicacah dan ditebarkan di permukaan kolam. Biasanya, kalau diberi dalam bentuk segar dan terlalu banyak pakan, akan mencemari air kolam, sebab jika membusuk akan mengendap di dasar kolam. Dari visual manakah yang termasuk teknologi intensif? Teknologi intensif meliputi pembuatan konstruksi kolam, pengelolaan air dan tanah, pengendalian hama dan penyakit, seleksi benih dan pemberian pelet. Dilihat dari makanannya yang berupa fitoplankton dan daun hijau-hijauan seperti daun talas, termasuk golongan apakah ikan gurami itu? Ya, ikan gurami termasuk golongan herbivora. Kita ingin kembali lagi dengan teknologi intensif dengan cara tunggal atau campuran. Apa bedanya, Pak? Istilah kan ada 2, ada sistem monokultur dan itu namanya digabunglah kata kita mah. Dicampur dengan ikan lain misalnya dengan nila dan ikan tembakau, ikan mas, itu sangat menguntungkan. Yang dimaksud dengan pembesaran monokultur memelihara hanya satu jenis ikan dalam satu kolam. Supaya efektif, maka sebaiknya benih yang ditebar adalah benih yang pertumbuhannya baik. Jika ada benih yang kecil, pada akhirnya hanya akan tersisih dalam seleksi alamnya dan akan membuat tidak efisien perawatan dan pemberian pakan yang kita lakukan. Sedangkan pembesaran polikultur adalah pemeliharaan ikan gurami bersama dengan ikan lain dalam satu kolam. Ikan yang cocok adalah ikan lele lokal dan lele dumbo. Dalam segi ekonomi, sistem polikultur lebih menguntungkan sebab pemanfaatan lahan, waktu dan penggunaan pakan lebih efisien. Makanan untuk kedua jenis ikan ini seperti simbiosis komensalisme karena kotoran gurami terkadang dimakan langsung oleh lele. Selain menggunakan media kolam, pembesaran gurami juga dapat dilakukan dengan sistem jala apung atau floating net seperti di waduk-waduk atau bendungan sungai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Konstruksi dan bahan jala apung yang memenuhi persyaratan seperti permukaannya luas, tidak perlu dalam, dan dibuat dari bahan yang kuat dan ukuran mata jala lebih kurang 1 inci atau 2,45 cm. Penyakit apa saja nih, Pak, yang terdapat di ikan gurami dan tolong Bapak jelaskan. Banyak sebetulnya. Ada penyakit yang dinamakan virus, ada penyakit yang dinamakan jamur, ada juga yang dinamakan pendarahan, terjadi insang atau di pangkal ekor, yang paling sering sekali belomata itu. Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan gurami adalah pengendalian hama dan penyakit bagi gurami.
Pengendalian hama ikan yang paling praktis dan cukup handal adalah mengisolasi kolam dari perairan sekitarnya atau menyaring semua air yang masuk ke kolam dengan membuat bak pengendapan atau filtrisasi. Penyakit ikan gurami biasanya banyak terjadi pada masa pendedaran. Dan pada umumnya, jenis penyakit yang menyerang gurami kecil adalah penyakit parasit, jamur, dan bakteri. Beberapa penyakit yang patut diwaspadai, antara lain penyakit pendarahan atau luka berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Argulus dari kelompok Crustacea yang menempel pada tubuh ikan dan menggigit hingga berdarah. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengisolasikan ikan-ikan yang sudah terserang. Ikan-ikan yang sakit kemudian direndam dalam larutan NH4Cl 1,5% selama 15 menit atau dengan NaCl 2% selama 10 menit. Dactylogiriasis dan Gyrodactyliasis. Penyakit ini adalah penyakit parasit golongan monogenia, yaitu penyakit yang disebabkan Dactylogiriasis dan Gyrodactyliasis. Penyebab penyakit ini adalah karena kualitas air yang kurang baik, kurang makanan, kepadatan ikan yang berlebihan, dan adanya fluktuasi suhu atau suhu yang tidak stabil. Penyakit ini dapat dicegah dengan penggantian air seluruhnya dan memindahkan ikan-ikan yang sudah terserang. Dari visual ini, manakah yang disebut dengan sistem monokultur dan manakah yang disebut multikultur? Ya, monokultur adalah memilih benih secara seragam ukurannya sebelum dimasukkan ke dalam kolam yang hanya berisi ikan gurami saja. Sedangkan multikultur adalah mencampur ikan gurami dengan ikan lain, misalnya lele. Apakah yang menyebabkan penyakit pendarahan yang diderita ikan gurami? Ya, penyakit pendarahan disebabkan oleh parasit Argulus dari kelompok Crustacea yang menempel pada tubuh ikan gurami. Nah, bagaimana pemirsa? Ternyata membudidayakan ikan gurami sangatlah menarik. Apalagi jika kita melakukannya dengan sistem multikultur, karena hasil yang kita dapat bisa berganda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, tentunya di tema yang lebih menarik. Terima kasih Bapak, semoga bisa sukses.